Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta-harta mereka untuk mensucikan diri mereka dan membersihkan mereka dari kesalahan. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas dan murajaah kembali mengenai fikih zakat fitrah atau zakatul fitri. Ya, yang pertama mengenai definisinya. Kalau zakat secara bahasa kan artinya an-numu wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Adapun secara istilah syar'i, zakat fitrah ini adalah sedekah wajib dikarenakan seseorang telah menyelesaikan puasa Ramadannya. Ya, jadi fitri itu artinya kembali iftar, kembali berbuka. Ya, bukan kembali suci. Ya, fitrah kembali dia berbuka. Namun ada juga sebagian mengatakan demikian, tapi pendapat yang paling kuat eh, fitri itu adalah ketika seseorang dikategorikan dia sudah berbuka atau berhari raya. Maka juga dikatakan Idul Fitri. Dan di antara hikmah dari disyariatkannya zakat fitrah atau zakatul fitri, ar-rifqu bil fuqara, sebagai bentuk eh, kepedulian kepada orang-orang fakir, bentuk lemah lembut kepada mereka, agar mereka tidak meminta-minta di hari Id, dan untuk menambahkan, memberikan dan berbagi kebahagiaan kepada kaum muslimin dengan datangnya hari Id. Dan juga sebagai pembersih kekurangan-kekurangan kita di bulan Ramadan ini. Mungkin kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia, yang mengandung dosa, ya, atau pahala puasanya yang kurang sempurna. Maka untuk menutupi itu semua dan memperbaikinya, itu disyariatkanlah zakat fitrah. Kata Al-Imam Ibnu Abbas, Rasulullah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari ucapan yang sia-sia atau ucapan yang mengandung dosa, ya, dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum salat Id, itulah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Ya, hadis riwayat Al-Imam Abu Daud, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Namun siapa yang mengeluarkan zakat itu selesai salat Id, maka itu dianggap sebagai sedekah saja, bukan lagi zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini hukumnya wajib, jamaah sekalian. Wajib ala kulli muslim. Wajib bagi setiap orang muslim. Sebagaimana ada hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mewajibkan zakat fitrah 1 sa' dari kurma, ya, atau 1 sa' dari gandum. Diwajibkan kepada seorang hamba maupun orang yang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak, orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Dan dianjurkan agar ditunaikan, dibayarkan zakat itu sebelum manusia, sebelum orang-orang melakukan sholat Id. Apa dalil bahwa zakat fitrah itu wajib? Surah Al-A'la ayat 14.
Qad aflaha qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang telah menunaikan zakatnya. Maka dikatakan sama Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz, makna daripada qad aflaha man tazakka huwa zakatul fitri. Itu adalah orang yang membayar zakat fitrah. Ini kita sebagai murojaah saja karena antum sudah sudah bayarkan zakat itu setiap tahun. Ya, cuma kita mau lihat kepada siapa yang sebaiknya kita berikan zakat fitrah kita, di mana tempatnya, gitu ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir, ajma'a kullu man nahfazu anhu min ahli ilmi ala anna sadaqatal fitri fardun. Ada ijma' kesepakatan oleh para ulama bahwa bayar zakat fitrah itu wajib. Jadi zakat fitrah itu sedekah wajib. Gitu ya. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ada beberapa syarat. Yang pertama dia adalah seorang yang muslim. Syarat sahnya zakat fitrah pertama al-Islam. Yang kedua al-qudratu ala ikhraji zakatil fitri. Mampu untuk membayar zakat fitrah. Dia mampu untuk membayarnya. Menurut jumhur ulama dalam mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dikatakan seseorang mampu setelah dia memiliki bahan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam itu. Kalau ada yang lebih dari itu, berapa kilo kalau suami istri anak 3 misalnya? Berapa kilo beras itu, Pak? Mungkin 1 kilo cukup ya. 2 kilo cukup untuk kemampuannya ini tadi. Maksudnya untuk makanan mereka, bukan zakat fitrah. Ada beras mereka di rumah, ya, ada berasnya di rumah. Cukup untuk makan malam itu, malam takbiran itu. Dan cukup untuk hari Id. Maka wajiblah bagi mereka membayar zakat fitrah. Rupanya ada yang tidak mampu. Ada, Pak. Anda dapat kabar, ya di bulan Ramadan ada yang ya ngasih kabar. Ada saudara saya Ustaz begini-begini. Untuk makan aja dia bilang, nggak ada sama sekali. Pernah kejadian katanya seperti itu. Jadi memang ada orang-orang yang ya qadarullah dia tidak memiliki apa-apa pas di malam takbiran atau di hari raya. Tidak punya bekal apa-apa. Untuk makan saja. Itu tidak ada, tidak terpenuhi. Maka orang-orang yang seperti itu, menurut jumhur ulama, dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Nah, eh, jadi ada 2 syaratnya jamaah sekali. Pertama dia muslim. Jadi orang yang muslim, orang yang Islam, wajib untuk membayar zakat fitrah. Dan ini menurut jumhur ulama. Namun sebagian pengikut mazhab Syafi'i mengatakan begini. Fal asahu indahum annahu yajibu 'alal kafiri an yu'addiha 'ala aqaribihil muslimin. Ini ada model baru nih dari pengikut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang kafir apabila dia punya saudara muslim maka wajib dia bayar zakat fitrah. Ini nggak perlu antum tulis, ingat aja gitu ya. Cuman jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Ya. Tetapi kalau di dalam kitab eh, Syarhul Mumti' yang ditulis oleh Syekh, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia bilang, walaupun orang-orang kafir hari ini tidak membayar zakat fitrah, tidak puasa Ramadan, tidak sholat 5 waktu, nanti di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban untuk itu. Kenapa? Karena mereka umat Nabi Muhammad. Karena manusia yang ada saat ini, Pak, di dunia ini, berapa triliun orang sekarang? 3.
Semua 8 miliar. Itu semua umat Nabi Muhammad atau tidak? Ada umat Nabi lain sekarang itu? Nggak ada. Ini sekarang ini umat Nabi Muhammad semua. Cuman ada namanya ummatud dakwah, ada umat istijabah. Umat dakwah ini itu yang belum masuk Islam yang perlu didakwahi. Dan ada umat istijabah yang sudah menerima risalah Islam. Dan ini semua manusia yang ada di dunia hari ini, itu umat Nabi Muhammad, dia akan ditanya, kenapa tidak mengamalkan rukun Islam? Kenapa tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kenapa dia tidak sholat 5 waktu? Kenapa dia tidak puasa Ramadan? Ya, kenapa dia tidak bayar zakat? Kenapa dia tidak haji padahal dia mampu? Nggak apa-apa walaupun haji koboi. Itu sudah sah. Ya. Cuma detailnya aja agak beda. HK. Ya, nggak perlu pakai titel ya. Jadi nggak perlu dibilang Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman. Tapi itu perkara yang mubah. Kalaupun ada yang seperti itu, bukan berarti dia berdosa. Ya, intinya antum sudah menunaikan haji, alhamdulillah, khair insya Allah. Baik ya, banyak ini alumni Haji Kobo ya. Baik, udah sah itu Zat, sudah sah. Itu sudah sah. Berarti dia telah menunaikan hajinya. Nah, orang yang ada saat ini di dunia ini ditanya mereka nanti, kenapa dia tidak mengamalkan rukun Islam yang wajib bagi umat Nabi Muhammad? Allah sebutkan dalam surah Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Mereka katakan kami dulu termasuk orang-orang yang tidak melakukan salat. Padahal sebagian mereka ada orang-orang kafir yang ditanya itu. Tetap wajib bagi mereka salat. Tetap wajib bagi mereka untuk syahadatain. Gitu ya. Makanya menurut mazhab Syafi'i ya, kalau ada orang dia non muslim, ada adik abangnya yang muslim, dia boleh bayarkan zakatnya kepada keluarganya yang muslim tadi. Walaupun ini pendapat yang dhaif. Ya. Jadi itu jamaah sekalian. Pendapat jumhur lebih utama. Begitu juga ketika seorang memiliki budak, hamba sahaya, maka hamba sahaya ini tidak wajib bayar zakat, yang membayarkannya adalah tuannya. Gitu ya. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi kan sekarang perbudakan itu sudah nggak ada ya. Jarang kita temui lagi. Anna farda zakatil fitri warada mutlaqan ala as-saghiri wal kabir wal zakari wal untha wal hurri wal abdi. Ya, bahwa zakat fitrah ini wajib mutlak bagi anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, siapa lagi? Orang yang merdeka, orang yang tidak merdeka, ya, hamba sahaya maksudnya, baik dia fakir maupun miskin. Artinya walaupun dia kategori fuqara wal masakin, selama ada untuk bekal makannya malam takbiran sama hari raya itu, ada lebih dari situ, dia bayarkan zakat fitrah. Atau dia sudah terima, dia nggak punya apa-apa awalnya. Dia terima H-2 Roma, H-2 Idul Fitri, dia terima zakat dari orang lain. Dapatlah 10 kilogram. Dia suami istri misalnya. Kan ada lebih, itu kan sudah milik dia. Dia bayarkan zakat fitrah. Nah, jadi itu ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Dan juga pendapat jumhur ulama bahwa seorang kepala keluarga, orang tua atau ayah, dia bayarkan zakatnya kepada atas nama orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Istrinya, anak-anaknya, ya, dia yang bayarkan zakatnya. Apa jenis zakat fitrah yang harus kita bayarkan? Tukhraju zakatul fitri mimma yaqtatuhu al-muslimun.
Aiqutul balad, yaitu zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok daerah setempat. Makanya di zaman Nabi zakat fitrahnya itu adalah kurma, gandum, ya. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat menurut madhab Syafi'iyah dan Malikiyah juga, yang dipilih oleh Syekhul Islam Taqiyuddin Al-Harrani, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa zakatul fitri sa'an min tamrin au sa'an min sya'ir. Zakat fitrah itu satu sa' kurma atau satu sa' gandum, karena itu makanan penduduk Madinah waktu Nabi menyampaikan hadis ini. Gandum. Sekarang orang masih konsumsi gandum, Pak. Roti itu gandum itu. Yang makanan kita sehari-hari di sini. Itu khubus itu gandum ya. Masya Allah. Di sini ada ladang gandum juga. Di mana, Pak? Ada di Saudi ada nggak? Impor ya. Masya Allah. Tapi itu sudah menjadi kutul balad. Ya, menjadi makanan pokok daerah setempat, khususnya penduduk Madinah ketika teks hadis ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari jenis yang bagaimana kita bayarkan zakat fitrah, dalam surah Al-Maidah ayat 89 disebutkan min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Misalnya kalau di Indonesia biasanya beli beras merek apa, Pak? Pandan Wangi, ya kan? Itu yang mungkin dalam setahun ini itu yang kita berikan sama keluarga, beli yang seperti itu. Harga misalnya 100.000 satu 10 kilo. Dapat enggak ya? Enggak dapat ya. Baik. Jadi yang penting mana yang biasa kita konsumsi, kita berikan kepada keluarga, maka itu yang kita bayarkan zakat. Sama dengan fidyah, nasi bungkus misalnya nasi kotak. Biasanya nasi kotaknya harga berapaan? Serba 10.000 kah? Serba 20.000? Serba 30.000? Maka yang pertengahannya ambil, itulah bayarkan fidyah puasa istri. Fidyah, ya, puasa istri misalnya yang dia tidak berpuasa dikarenakan hamil, menyusui, bayarkan min awsati ma tut'imuna ahlikum. Makanan pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Nah, berhubung karena makanan kita di Indonesia itu rata-ratanya nasi, gitu ya, atau beras, maka itulah yang kita bayarkan sebagai zakat fitrah menurut mayoritas ulama madhab. Ya, pendapat madhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i itu adalah qutul balad, makanan pokok daerah setempat. Adapun menurut madhab Hanabilah, Hanbali, la yujzi'u illa tamar wasyair wal bur. Ya, nggak boleh kecuali kurma, gandum. Ya, gandum yang kasar maupun yang halus sesuai yang diberikan. Antum pernah lihat di sini orang bayar zakat pakai kurma? Orang Saudinya lah atau orang setempat gitu ya. Nah, mungkin mereka nggak ini ya, tidak, ya, tidak menampakkannya. Nah, jadi makanan pokok daerah setempat. Tapi pendapat yang lebih kuat itu pendapat jumhur, itu makanan pokok tidak mesti harus kurma, gandum, yang kasar maupun yang halus. Berapa ukurannya? Ini juga terjadi khilaf jamaah sekalian. Berapa ukuran zakat fitrah? Perbedaannya antara ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada 2,75. Adapun kalau Lajnah Daimah Saudi menggenapkan 3 kilogram. Jadi kalau misalnya ada suami istri, anak 4 misalnya kan, berapa itu? 6 orang kali 3 kilo berarti 18 kilogram. 18 kilogram itu beras. Boleh nggak diganti dengan uang? Jawabannya yang lebih hati-hati itu tidak boleh. Karena pendapat mayoritas ulama,
Bahkan mazhab Syafi'i begitu juga berpendapat, mazhab Maliki dan Hanafi dan Hambali, bahwa zakat fitrah dibayar dalam bentuk bahan makanan. Boleh saja antum transfer uangnya dari sini. Misalnya kan, mau bayar untuk 6 orang. Transfer kepada keluarga kita, suruh dia beli ikan beras. Baru bayarkan kepada mustahaknya sebagai penerima zakat. Nah, jadi seperti itu. Lagi-lagi kembali kepada harga beras yang biasa kita konsumsi atau yang biasa dikonsumsi keluarga. Kalau 1 kilonya misalnya berapa? 1 kilogramnya misalnya 20.000, contoh ini aja, contoh aja ya, 1 kilogram 20.000, yang pertengahan lah ini. Berarti kalau 18 kilo berapa? 10 kali 18? 6, tadi 6 ya? Iya, 6 orang. 6 kali 3 kilo kan 18. 180 kilo. 18 kilo kali 20.000 berapa? 360.000. Ya, kasih uang, suruh mereka bayarkan zakat. Jadi ketika memberikannya itu bentuk beras. Perlu nggak disebut nama-namanya? Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa dibilang. Karena kan kita nggak hadir di sini, kecuali antum di sana. Antum tinggal bilang, Pak, ini zakat saya, istri, dan 4 anak saya. Udah cukup, nggak perlu dibilang nama-nama. Dia bilang, saya terima sudah. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Jadi sok nabawi itu ada ya di sini tuh, takarannya ya, ada mu'nya ya. Jadi antara ada khilaf, ada 2,5, ada 2,75, ada 3 kilogram, yang manapun antum pilih itu boleh. Baik. Jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tentang eh, kapan kita boleh mengeluarkan zakat fitrah. Di sini dikatakan yajibu ikhraju zakatil fitri qabla salatil Id wa yahrumu ta'khiruha ila ma ba'daha. Ya, sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tuaddi qabla khurujin nasi ila shalah. Nabi memerintahkan untuk bayar zakat fitrah sebelum manusia berangkat menuju salat Id. Jadi waktu membayar zakat fitrah itu adalah ketika salat Id, ketika sudah diumumkan Idul Fitri malamnya sampai sebelum batas akhirnya sebelum manusia melakukan salat Idul Fitri. Itu waktu wajibnya. Jadi ada dua pendapat memang di sini. Ada yang mengatakan bahwa menurut mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan salah satu pendapat dari Malikiyah, itu adalah waktu wajibnya zakat fitrah udah boleh dibayarkan, sudah wajib atas seseorang ketika matahari terbit, matahari tenggelam di hari terakhir Ramadan. Jadi contoh ini kita misalnya 30 Ramadannya. Berarti hari ke-30, malamnya, mau malam takbiran, baru wajib zakat fitrah. Kenapa ini perlu kita ketahui? Ini nanti berkaitan dengan hukum-hukum yang lain yang akan kita bahas. Ini menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Dan menurut mazhab Hanafi dan salah satu pendapat dari Maliki ya, ketika terbit fajar hari pertama Lebaran, subuhnya. Jadi sederhananya dua pendapat. Pertama mengatakan ketika masuk maghrib, yang satu mengatakan ketika subuh. Paham ya Pak? Kenapa kita perlu mengetahui ini? Karena ada kaitannya. Seandainya ada saudara kita meninggal di malam Lebaran,
Nah, dia meninggal di malam Lebaran. Perlukah kita bayarkan zakat fitrahnya? Atau seandainya ada keluarga kita melahirkan anak pas di malam Lebaran. Antum tanya, kalau ada teman antum namanya Aidil Fitri, ya, tanya dulu. Ya, anak ada satu sepupu anak itu namanya. Ya, Aidil Fitri namanya. Atau namanya Syawal. Tanya, ini gimana dulu bayar zakatnya gitu ya. Syawaluddin gitu kan. Atau namanya Ramadan ya. Tanya, gimana dulu bayar zakatnya? Ataukah bagaimana qadha puasanya gitu ya. Baik. Jadi ini dia jamaah sekalian. Maka menurut pendapat ini, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat itu pendapat yang pertama. Jadi wajib zakat fitrah bagi orang-orang yang sudah ada mulai dari maghrib malam takbirannya. Sekiranya misalnya dia meninggal asar 30 Ramadan, asar dia meninggal, maka menurut pendapat pertama tidak wajib zakat. Pendapat kedua juga demikian. Nggak wajib zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal wajib. Kalau memang sudah di bulan Ramadan dia haulnya, dia belum bayar zakat nih. Dia meninggal di 15 Ramadan, bayarkan zakat malnya. Karena di 1 Ramadan awal dia udah wajib bayar zakat mal. Ini kita cerita zakat fitrah. Taib. Atau misalnya ada yang lahir di malam takbiran. Melahirkan anak dia di malam takbiran itu. Maka menurut pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang lebih kuat, maka bayarkan zakat fitrahnya. Untuk kehati-hatian. Tapi kalau menurut pendapat kedua, tidak. Harus, kalau meninggal di malam takbiran, lahir di malam takbiran, nggak wajib zakat fitrah. Karena awal wajibnya kapan? Subuh. Nah, jadi seperti itu. Karena ya kemarin juga ada jamaah kita yang orang kerja di sini, qadarullah kemarin ibunya meninggal. Beliau pulang, Masya Allah. Nah kalau statusnya seperti itu, tidak wajib bayar zakat fitrah. Ya, baik. Itu dia jamaah sekalian. Namun, di sini dikatakan bahwa ia juzu ikhraju zakatil fitri qabla waktu wujubiha. Boleh seseorang membayarkan zakat fitrah sebelum masuk waktu wajibnya. Inilah dia. Boleh kita bayar 1 hari atau H-2 sebelum Syawal. Ya, dikatakan oleh Nafi, dia mengatakan karena Ibnu Umar yu'tiha alladina yuqbilunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw biyaumain. Adalah Ibnu Umar membayarkan zakat fitrahnya 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi boleh saja. Qadarullah misalnya sudah dibayarkan H-2 malam, kemudian hari terakhir Ramadan dia meninggal, tidak apa-apa. Berarti dia telah menunaikannya, tidak apa-apa. Gitu ya. Dan kepada siapa kita berikan ini jamaah sekalian? Disebutkan sebentar ini ada pembahasan tentang apakah orang yang sudah telat bayar zakat fitrah dia tidak wajib lagi membayarnya. Nah, ini. Ittafaqal ulama ala anna zakat al-fitri la tusqitu idza kharaja waqtuha li'annaha wajabat fi dhimmatihi limustahiqiha. Fahiya dainun lahum la yusqitu illa bil ada. Walaupun ada seseorang yang telat bayar zakat fitrah. 1 Syawal baru sempat dia bayarkan. Bayarkan saja. Karena itu adalah hutang bagi dia. Orang yang berhak juga harus mendapatkan itu. Jadi hutang kepada Allah lebih berhak untuk kita bayar. Hutang puasa kita. Jadi walaupun memang sudah telat, tidak dianggap zakat fitrah, tapi dia harus tetap bayarkan itu kewajiban. Karena orang-orang fakir dan miskin berhak untuk mendapatkan itu. Ya, namun ada juga yang berpendapat dia bayarkan itu dan dia barengi juga dengan perbanyak istighfar dan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian juga berpendapat tidak perlu dia bayarkan, tetapi membayarkannya itu lebih baik. Bayarkan kemudian perbanyak istighfar.
Nah, kemudian jamaah sekalian, yang berikutnya adalah kepada siapa kita bayarkan zakat fitrah kita. Antum biasanya bayar di mana, Pak? Di sini ya. Memang yang paling baik, di mana antum tinggal, di situ antum bayarkan. Tapi boleh saja di dialokasikan, dipindahkan ke tempat lain, tidak apa-apa. Iya, transfer gitu ya. Keluarga yang bayarkan. Boleh, tidak apa-apa. Karena keluarga tinggal di Indonesia, bayarkan di daerah itu. Atau kadang-kadang kan kita lebarannya nggak di kampung halaman ya. Lebarannya di negeri, kita kan misalnya mudik ya, mudik, kita di kampung orang tua, di kampung mertua, ya Mas Nurdin. Nah, udah ada gambar kampung mertua kan? Baik. Nggak di tempat kita tinggal yang biasanya, tidak apa-apa. Yang penting antum bayarkan kepada yang berhak. Di sini dikatakan, orang yang berhak menerima zakat fitrah menurut jumhur ulama adalah asnaf yang 8. Dalam surah At-Taubah ayat 60 itu ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin itu yang 8. Wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya. Itu menurut jumhur. Namun menurut mazhab Malikiyah dia katakan annaha tusrafu lil muhtajin al fuqara wal masakin faqat. Dalam mazhab Malikiyah dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam bahwa yang berhak menerima zakat fitrah, khusus zakat fitrah, berikan kepada fakir miskin saja. Dan yang lebih baik, yang lebih selamat memang kita yang memberikan kepada penerimanya langsung. Karena kadang-kadang Pak, kejadian di beberapa tempat, ya, zakat fitrah ini, walaupun memang ini khilaf ya, pendapat jumhur yang 8 asnaf itu boleh. Tapi kan yang 8 asnaf ini, 8 golongan ini, belum tentu semuanya ada di kampung kita kan. Fisabilillah, ibnu sabil, ya. Apalagi yang terhutang, gharim. Ini terhutang untuk satu kewajiban, bukan hutang kredit motor, hutang jula-jula, bukan. Semua ngaku, semua kita punya utang kalau begitu. Ya, ya. Jadi seperti itu. Apalagi al-amilina 'alaiha amil. Mu'allaf. Belum tentu di setiap daerah ada mu'allafnya. Nah, jadi kadang-kadang kejadian malah amilnya lebih banyak dapat zakat fitrah dari fakir miskin. Kenapa bisa begitu? Misalnya dibagi 8 asnaf. Setiap asnaf dapat 10 juta. Atau setiap asnaf dapat 100 kilogram. Oke? Berarti 800 kilogram. Untuk fakir miskin karena ada 10, 100 kilogram bagi 10 orang. Jadi 10 kilo masing-masing. Amilnya cuma 2. 100 kilogram bagi 2. Dapat 50 ke mereka. Masya Allah. Jadi kadang-kadang jadi proyek. Masya Allah. Ya, muncul wajah-wajah baru sebagai panitia zakat. Habis Ramadan hilang lagi mereka. Oh iya. Jadi makanya yang lebih baik ya, kita ambil pendapat mazhab Malikiyah yang mengatakan khusus zakat fitrah antum bayarkan kepada fakir miskin saja sih. Tanya sama keluarga di mana di sini di tempat kita yang layak mendapatkan zakat fitrah, beras. Bayarkan dalam bentuk beras. Setelah itu, yang fakir miskin ini mau dia jual zakat fitrahnya, dia mau dapat uang, boleh. Karena itu sudah hak dia. Kan nggak mungkin juga 100 kilogram ditimbun di rumah gitu ya. Sebagiannya dijual, dia jual lagi tidak apa-apa. Asalkan kita yang bayar, jangan bayarnya pakai rupiah, pakai uang. Baik, mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan Pak. Fadal, silahkan Pak. Iya. Transaksinya di masjid.
Bentar, ini dua kasus ini. Satu kasus. Pertama, Bapak, misalnya ada orang mau bayar zakat, dia beli beras di panitia. Oke, itu satu. Apa hukumnya? Ya. Kemudian yang kedua, panitianya waktu mau mengasih sama, iya, ada beras, ada uang. Baik, baik. Dua-duanya nggak boleh, Pak. Ya, karena kita takut. Yang pertama, dia beli beras di panitia. Dan beras itulah yang diputar-putar terus. Nah, eh, sebenarnya hukum asalnya tidak apa-apa. Tapi yang jadi masalah transaksinya di masjid. Biasanya di teras. Tapi di teras, teras pun kalau digunakan untuk sholat, nggak boleh kita transaksi di situ. Jual beli nggak boleh di situ. Ini satu yang perlu untuk dikritisi. Makanya, kalaupun panitia mau menyediakan beras di luar masjid, di luar terasnya, di luar pagar, walaupun pekarangan ada, luar pagar itu lebih hati-hati. Iya, itu lebih selamat, Pak. Ataupun kalau mau panitia kekeh mau jual beras di luar pekarangan masjid. Bisa, bisa aja. Nah, baru setelah itu oke, udah selesai. Nah, panitia mau memberikan, mengalokasikan zakat mal kepada mustahaknya, lebih baiknya adalah dalam bentuk beras. Dan itu yang lebih afdal menurut mayoritas ulama. Ulama empat mazhab semuanya demikian pendapat. Ya. Setelah itu, si penerima mau dia ganti, mau dia jual beras itu kepada orang lain, itu terserah dia, silahkan. Nggak apa-apa. Ya. Makanya kalau Bapak yang bayar langsung, yang lebih hati-hati kasih beras. Atau keluarga kita yang membayarkan, lebih hati-hati kasih tahu mereka belikan beras. Beras baru bayarkan kepada si penerimanya. Baik, silakan Abu Rumaisa. Nah, iya, posisinya di Makkah ya. Iya, ada yang ngantri ya. Iya, iya. Ada sesuatu di antara mereka ya. Nah, ya untuk yang kedua itu boleh saja, tidak apa. Yang penting kita sudah bayarkan dalam bentuk beras. Ya, itu tadi mau dia jual kembali tidak apa-apa. Tetapi kalau antum ragu, ini betul nggak dia fakir miskin? Nah, jangan-jangan rekening dia lebih gendut dari rekening kita itu kan? Nah, itu ya. Makanya dikatakan oleh para ulama kita harus benar-benar tahu kondisi si penerima itu. Ketika engkau berikan zakat kepada betul-betul yang fakir miskin dan dia orang yang salih menjaga 5 waktu, itu tentu lebih afdol. Nah, mana yang lebih baik? Kita bayar di sini atau di tanah air, ya? Kalau antum tinggal di sini, maka antum bayarnya di sini. Itu yang lebih baik. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan antum mau bayar zakatnya di tanah air karena kita lihat ada keluarga kita yang berhak menerimanya. Tidak apa-apa juga. Yang penting kita tahu kondisi si penerima. Karena kalau masalah zakat ini, zakat fitrah, zakat mal, semua nanti ngakunya fakir miskin. Semua ngakunya punya hutang. Supaya dapat itu zakatnya. Makanya diusahakan kita setidaknya tahulah kondisi ini memang kondisi si penerima itu dia benar-benar layak untuk menerima zakat mal. Dia benar-benar mustahak. Ya. Jadi seperti itu. Hukum asalnya boleh saja kita beri sama orang. Kita kan menghukumi dia secara zahir ya. Tetapi kalau sudah tahu kita ada yang lebih berhak dan tidak ada permainan di sana, ya sudah bayarkan saja ke tanah air. Orang yang ada di kampung kita kan biasanya tahu tuh siapa yang berhak menerima zakat fitrah. Udah transfer uang suruh beli ikan beras, tolak zakatnya ke sana. Nah, wallahu a'lam. Silakan.
yang muslim rata-rata bilang nyambung. Tapi dia orang non muslim. Dia yang paling miskin, yang lainnya mah dalam posisi apakah kita keluarkan ke dia itu gimana? Ini bisa masuk dalam kategori wal mu'allafatu qulubuh. Misalnya di kampung itu ada satu dua keluarga yang non muslim dan kita harapkan dia bisa masuk Islam. Ada kemungkinan karena dia mungkin sudah tertarik atau bagaimana. Boleh dibayarkan kepada yang seperti itu. Dia orang yang diharapkan masuk Islam. Tapi kalau kita lihat, ini waktu mau nerima zakat aja dia pura-pura mendekat sama orang Islam, nggak perlu kita kasih. Berikan kepada kampung sebelah, ya, yang ada fakir miskinnya. Nah, tapi kalau ada harapan dia itu mau masuk Islam, biasa kan ada itu potensinya begitu ya. Dia mau belajar, boleh antum bayarkan kategori wal mu'allafatu qulubuhum. Nah, tapi kalau tidak ada harapan, tidak usah. Berikan kepada kaum muslimin hatta yang ada di luar kampung kita, yang ada di luar desa kita. Boleh. Silakan, Pak. Hmm. Hmm. Iya. Orang tua enggak ya, orang tua yang memiliki anak-anak yang mungkin sebagiannya tidak muslim, ya. Maka tidak wajib bagi orang tua untuk membayarkan zakat karena syarat sah zakat adalah Islam. Ya, jadi ada anak-anaknya yang murtad, tidak dibayarkan zakat atas nama anak-anaknya. Tidak perlu. Bahkan anak yang murtad tadi tidak berhak mendapatkan warisan. La yarithul kafiru al-muslim. Orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. Sebaliknya juga demikian. Nah, silakan Pak. Hmm. Bagian zakat itu. Antum antum kategori apa dapat zakat? Iya. Kalau kategori fisabilillah, ya fisabilillah itu yang paling kuat pendapatnya orang yang berjihad di jalan Allah. Ada juga yang mengatakan dia seorang dai yang berdakwah di jalan Allah apabila dia fakir miskin, boleh dia mendapatkan itu, ya. Dari jalur apa? Makanya harus tahu kita. Dia dapat zakat dari jalur apa? Ada juga yang mengatakan fisabilillah ini seorang thalibul ilmi, anak-anak atau ponakan yang ada di pesantren, akhirnya dia dapat zakat, zakat mal ya, zakat mal. Maka boleh, tidak apa-apa. Makanya sekarang antum kategorinya apa dapat zakat fitrah? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang eh, berada di negeri rantau, dia tidak punya apa-apa untuk kembali. Sementara di sini kita punya gaji. Dia bukan Ibnu Sabil kita kalau di sini. Kecuali yang memang dia kaburan ya, nggak ada bagaimana, nggak tahu, nggak ada penghasilan sama sekali. Nah, mungkin bayarkan dari zakat mal kepada mereka sebahagian. Jadi kalau misalnya dikasih kita tanya dulu sama yang memberi. Kalau kalau kita tidak merasa kita tidak layak, balikkan saja. Nah, silakan Pak. Hmm, iya, iya, termasuk Ibnu Sabil itu, Pak. Ya, termasuk Ibnu Sabil orang yang tidak memiliki bekal apa-apa, ya, atau butuh tambahan untuk pulang dari satu daerah, ya, karena ada ujian-ujian yang menimpanya. Nah, dengan catatan juga, ya, dia itu layak juga untuk dibantu. Karena ada juga orang yang tertunda mungkin penerbangannya, tapi di Indonesia asetnya juga banyak, gitu ya. Artinya masih bisa dia suruh transfer, masih masih ada apa namanya stok dia masih ada begitu. Kalau itu ya tidak berhak. Baik. Naktabi bihada, kita cukupkan sampai di sini. Ada waktu beberapa menit, kita persilahkan kepada teman-teman untuk memperbanyak doa, apalagi ini malam Jumat ya, malam Jumat di malam awakhir Ramadan itu tentu
sangat-sangat diharapkan kedatangan Lailatul Qadar walaupun di malam-malam genap. Ya, malam genap atau malam ganjil, yang penting kita totalitas banyak beribadah, banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.